Shalom saudara, kita ketemu lagi pagi hari ini di Senin tanggal 6 Desember 2021. Saya percaya saudara dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, dan pagi hari ini sebelum kita memulai hari kita, mari kita sama-sama diinspirasikan oleh kebenaran firman Tuhan. Terlebih mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Bahkan sejak malam sampai pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan baik. Kami siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang mengenal Engkau ya Bapa. Dan biarlah sebelum kami memulai segala sesuatu, kami rindu kebenaran firman Tuhan menginspirasikan setiap daripada kami, sehingga apa saja yang kami lakukan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa, biar hati kami seperti tanah yang subur saat kebenaran firman Tuhan ditabur. Kebenaran firman Tuhan ini akan berbuah dan menghasilkan perubahan hidup sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami undang Roh Kudus untuk menolong kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat sesuatu tema yang lain. Ya, kita sebelumnya buka dulu ayat firman Tuhan. Saya mengajak saudara membuka 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Oke, saya bacakan kepada saudara-saudara ya. 1 Petrus 4 ayat 7 ini dia punya perikop adalah hidup orang Kristen. Ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, kalau Anda melihat perikop ini dimulai dengan kata hidup orang Kristen. Dan kalau kita melihat di situ ada dua kalimat yang menarik yang bisa kita bahas pagi hari ini ya. Yang pertama adalah kuasailah dirimu dan kemudian jadilah tenang. Dua kata ini penting sekali ya saudara ya. Karena tidak menguasai diri akhirnya orang tidak bisa menjadi tenang. Atau sebaliknya, tidak mungkin orang menjadi tenang kalau dia tidak menguasai diri. Bahkan kalau saudara memperhatikan di sini dikatakan kita disuruh menguasai diri dan menjadi tenang supaya bisa berdoa. Dari sini kita bisa melihat bahwa berdoa pun perlu penguasaan diri. Artinya berdoa pun perlu dituntun oleh kebenaran firman Tuhan ya saudara-saudara ya. Doa pun kita nggak bisa berdoa dengan gerasa gerusu, berdoa dengan sembarangan, nggak bisa. Atau berdoa dalam keadaan stres, dalam keadaan depresi, kita nggak bisa berdoa dengan fokus nanti saudara-saudara. Karena di sini jelas dikatakan bahwa kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saya mau mengajak saudara membaca ada beberapa versi yang saya akan bacakan kepada saudara sekedar pembanding ya, supaya kita melihat betapa dua kata ini kuasai diri dan tenang ini menarik sekali untuk dibahas. Saya akan mengajak saudara membuka namanya revisi King James New Testament. But the end of all things is at hand. Therefore be of sound mind and sober judgment for pray. Jadi kalau saudara melihat tadi dalam bahasa Indonesia dikatakan menguasai diri dan tenang. Di sini kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan sound mind and sober ya, sound mind and sober. Saya akan mengajak saudara membuka lagi dari kitab Amplify ya, supaya sekali lagi sekedar untuk menambah kita punya bisa buat perbandingan yang baik. Kita lihat di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 tadi. But the end of all things is near, therefore be of sound mind, self-control, and sober in prayer. Di dalam Amplify ada, kalau tadi cuma adalah menguasai diri dan tenang, tetapi di sini di Amplify ada 3 hal yang disebutkan di sini, yaitu pertama sound mind, kedua self-control, dan ketiga sober in prayer. Ya, tapi dalam bahasa Indonesia cuma diterangkan kuasai dirimu dan tenang ya saudara-saudara ya. Nah, kalau kita melihat
definisi di sini, istilah sound mind itu dalam bahasa Inggris itu suatu istilah yang digunakan untuk pikiran yang sehat. Ya. Sound mind itu artinya pikiran yang sehat. Kita perlu punya pikiran yang sehat, saudara-saudara. Ya, kita perlu punya pikiran sehat. Kemudian ada kata self control, menguasai diri. Pikiran sehat, menguasai diri, dan kemudian ada sober. Sober ini punya beberapa terjemahan yang menarik. Pertama, ada kata tidak mabuk. Ya, sober itu artinya tidak mabuk loh. Artinya juga waras, bijaksana, dan juga artinya tenang. Ya, menarik kan saudara-saudara kalau kita melihat tiga kata ini kalau digabung. Sound mind, self control, and sober. Ya, jadi pikiran yang sehat, penuh dengan penguasaan diri dan ketenangan. Saudara, kita butuh untuk menjadi tenang. Kita perlu untuk menguasai diri. Kalau kita kehilangan hal-hal ini, saudara-saudara, saya yakin kita akan mengalami kekacauan ya. Kita nggak bisa fokus. Saya mencatat beberapa hal yang menarik kalau kita ini tidak bisa tenang dalam bahasa Indonesia tadi. Atau dengan kata lain, kalau sampai kita terjebak dengan tidak bisa mempunyai pikiran yang sehat, atau kita tidak bisa menguasai diri dan kita tidak bisa tenang, ada hal-hal yang akan terjadi ya saudara-saudara ya, karena manfaat atau kegunaan, atau kalau kita bisa mengontrol diri, katakanlah begitu, atau kalau kita ini bisa punya pikiran sehat, kita bisa menguasai diri dan kita bisa tenang, kita ini bisa mengatur. Paling tidak ada dua hal yang penting kalau menurut saya, saudara-saudara. Yang pertama adalah kita bisa mengatur pengendalian perilaku kita. Kita bisa mengendalikan perilaku kita, dan yang berikutnya kita bisa mengendalikan keputusan. Banyak orang membuat keputusan tidak dalam keadaan tenang. Kenapa dia nggak tenang? Karena nggak self control. Kenapa dia nggak self control? Karena nggak sound mind, karena pikirannya nggak sehat. Kenapa pikirannya nggak sehat? Nanti saya akan jelaskan berikutnya ya saudara-saudara. Tetapi kalau kita melihat urut-urutannya, orang tidak bisa tenang karena dia tidak bisa mengontrol diri. Kenapa dia nggak bisa mengontrol diri? Karena dia tidak punya pikiran yang sehat. Itu urut-urutannya. Pikiran tidak sehat akan menghasilkan tidak bisa kontrol dirinya sendiri dan kemudian tidak bisa tenang. Dan saudara, kalau kita bisa mengontrol diri, kalau kita bisa punya pikiran yang sehat dan kita bisa tenang, kita ini mampu menghadapi segala keadaan. Ini menurut beberapa psikologis ya, psikolog yang mereka mengatakan ya, orang-orang yang punya pikiran yang sehat, orang-orang yang punya self control yang baik, mereka bisa tenang, mereka itu orang-orang yang mampu menghadapi segala keadaan. Kenapa begitu? Karena mereka tenang. Apa-apa mereka berpikir dengan tenang. Mereka tidak berpikir di dalam problems, tapi mereka keluar dari problems dengan tenang dan mereka bisa melihat masalah itu dari sudut yang lain. Ini penting sekali ya saudara-saudara, apalagi kita berada dalam dunia yang saat-saat ini. Seringkali gara-gara tidak tenang, seringkali gara-gara pikirannya tidak sehat, seringkali gara-gara tidak self control, kita membuat keputusan-keputusan yang salah dalam hidup kita. Bahkan kita melakukan hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan ya saudara-saudara ya. Banyak orang tidak bisa percaya Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menguasai pikiran mereka dengan pikiran Kristus. Ya, kemarin kalau saudara mendengar saya ada sebutkan sesuatu bahwa logika kita ini selalu harus bisa ditundukkan kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau logika kita bisa ditundukkan kepada kebenaran firman Tuhan, maka yang pasti kita akan dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan dikuasai ada di dalam pikiran. Nah, kalau pikiran kita penuh dengan pikiran Kristus atau pikiran-pikiran yang sesuai firman Tuhan, pikiran kita pasti sehat dan menghasilkan bisa menguasai diri. Dan kalau kita bisa menguasai diri, maka kita pasti tenang, saudara-saudara ya. Dan juga orang-orang yang self control ini, orang-orang yang tenang ini, orang-orang yang bisa menguasai diri, orang-orang yang tenang ini, mereka ini mampu memberikan arah tujuan yang jelas dalam hidup mereka. Mereka lebih mudah meraih tujuan yang diinginkan. Kenapa bisa begitu? Sekali lagi, karena mereka fokus. Orang-orang yang tenang itu mereka bisa fokus. Coba lihat orang yang tidak tenang, nggak bisa fokus dia. Dia mau lakukan apa saja pikirannya terbagi-bagi, nggak bisa fokus. Karena nggak bisa fokus, maka semua yang dikerjakan
pastilah tidak akan memuaskan hasilnya. Saya yakin kita semua adalah orang-orang yang ingin supaya pekerjaan-pekerjaan kita boleh baik adanya, berhasil, kita boleh memuliakan nama Tuhan, maka kita perlu kembali kepada hal-hal yang sederhana ini. Karena Rasul Petrus mengatakan dunia ini sudah menjelang kesudahan dari segala sesuatu, sudah dekat. Berarti dunia ini sedang tambah keos dan tambah keos dan tambah keos. Disinilah kalau kita tidak menguasai diri dan tidak punya pikiran yang sehat, serta kita tidak tenang, sulit bagi kita untuk melakukan firman Tuhan, saudara-saudara. Akan sulit. Pagi hari ini mungkin sebelum Anda bekerja, Anda perlu renungkan lagi. Anda perlu renungkan lagi. Evaluasi diri kita. Pagi hari ini saya sudah baca firman atau tidak? Karena firman Tuhan ini adalah dasar dari segala sesuatu yang akan membuat kita ini bisa tenang, saudara-saudara. Banyak orang punya problems ke bawah-bawah setiap harinya. Bukan saya katakan kita tidak boleh menyelesaikan permasalahan kita, tetapi kebenaran firman Tuhan itu harus lebih di atas itu semua. Dengan pengertian lain, bahwa mari kita lebih memikirkan solusi dari kebenaran firman Tuhan. Itu yang akan membuat kita menjadi tenang, saudara-saudara. Dan juga salah satu dari manfaat atau orang-orang yang tenang ini, mereka menjadi pribadi yang disiplin, pribadi yang lebih kuat, lebih disiplin, pastilah. Karena mereka bisa fokus. Ya, saya yakin kita sebagai pekerja mungkin kalau hari ini bekerja dalam satu perusahaan, bos kita akan semangat sekali melihat kita yang penuh dengan kedisiplinan, pribadi yang kuat, pribadi yang fokus, bekerja dengan antusias. Orang-orang seperti kita ini, Anda ini yang akan lebih cepat dapat promosi. Bahkan saya bilang sih, itu kalau itu hal-hal jasmani ya. Tapi dalam hal-hal rohani Anda akan punya ketenangan batin yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun juga. Kenapa? Karena Anda bisa menjadi pribadi yang punya pikiran yang sehat. Anda menjadi seorang pribadi yang punya self-control. Dan juga Anda bisa tenang dalam segala hal. Nah, saudara-saudara, saya mengajak saudara untuk melihat kata clear-minded ini atau kata sound mind ini di dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan sebagai to be of sound mind, menjadi orang-orang yang berpikiran positif ya, dari bahasa aslinya soponeo, dan juga dikatakan be sober mind, jadi pikiran yang tenang, exercise self control. Jadi tiga hal ini ada di dalam kata sound mind itu tadi. Di dalam kata kuasailah diri dalam segala hal ini ada tiga hal yang tercantum di situ, yaitu tadi sound of mind, pikiran yang sehat, terus sober mind, pikiran yang tenang, kemudian ada self control. Jadi sekali lagi kata menguasai diri itu mengandung tiga arti itu. Menguasai diri dan menjadi tenang mengandung tiga arti itu. Dan kemudian kalau kita melihat kata tenang itu sendiri ya di dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau, dan tidak ribut. Ya, tidak rusuh, tidak kacau, tenang. Orang kalau tenang pasti dia fokus, saudara-saudara, pasti fokus. Kenapa orang bikin kesalahan? Karena dia nggak fokus. Kenapa nggak fokus? Karena tidak tenang, saudara ya. Kenapa tidak tenang? Naik lagi, karena tidak bisa mengontrol diri. Kenapa tidak bisa mengontrol diri? Karena pikirannya tidak sehat. Dia tidak punya pikiran yang sehat. Nah sekarang pertanyaannya begini, bagaimana supaya bisa tenang? Gitu kan? Sekarang kita bertanya begitu, kenapa? Bagaimana caranya supaya kita bisa tenang? Tapi sebelum menjawab itu, kita lihat dulu penyebab daripada orang tidak tenang. Yang pertama, saudara-saudara, orang tidak tenang karena mendua hati. Ada ayatnya. Mari kita buka Yakobus 1 ayat yang ke-8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dan kalau saudara lihat ke atas ya, dari ayat 6 dikatakanlah, hendaklah ia meminta dalam iman
Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara, arti dari kata tenang yang lain itu adalah wavering. Wavering artinya ragu-ragu. Dan di sini Alkitab katakan orang yang ragu-ragu itu seperti orang yang seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara lihat ya, dalam ketidaktenangan itu ada keraguan-raguan. Lah kalau ragu-ragu, Alkitab jelas berkata bahwa dia tidak akan menerima sesuatu daripada Tuhan. Kenapa? Karena ragu-ragu. Ragu-ragu ini juga salah satu lawan daripada iman ya. Iman artinya kita percaya sekalipun belum melihat. Ibrani 11 ayat 1 ya saudara ya. Nah sekali lagi untuk percaya tetapi tidak melihat ini butuh dasar yang kuat yaitu firman Tuhan itu sendiri. Dan sekali lagi logika Anda harus ditundukkan di bawah firman Tuhan. Kalau mau punya iman berarti logikanya harus ditundukkan, bukan dimatikan ya, tapi ditundukkan. Jadi kita mengikuti kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, yang menyebabkan orang mendua hati adalah menyebabkan orang tidak tenang adalah hati yang mendua. Hati yang mendua. Saudara, supaya hati tidak mendua bagaimana? Anda perlu fokus. Anda perlu fokus. Ambil salah satu dan fokus itu, kerjakan sampai tuntas di situ. Jangan ini belum beres, ambil yang lain. Nanti mendua. Alkitab sendiri juga berkata, kakimu tidak bisa taruh satu di Mamon, satu mengikut Tuhan. Pasti tidak akan bisa berdiri, tapi akan hancur. Sama saudara, kalau kita mendua hati, yang dihasilkan adalah ketidaktenangan. Ya, padahal kita mau tenang nih, tapi gara-gara mendua hati tidak tenang. Jadi mari belajar untuk tidak mendua hati ya saudara-saudara ya, fokus. Kalau hari ini Anda bekerja pada seseorang, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Jangan sambil bekerja pada dia sudah mikirin mau cari pekerjaan lain. Jangan, fokus di satu tempat sampai Anda sungguh-sungguh berhasil dan sampai rencana Tuhan digenapi di situ, dan kalau Tuhan suruh pindah baru pindah. Banyak orang ini banyak orang itu suka mendua hati saudara, ya. Suka mendua hati. Mereka tidak pernah bisa orang yang mendua hati itu orang-orang yang tidak setia. Mereka ada di satu tempat tapi hatinya ada di tempat lain. Akhirnya ya kalau saudara tahu kan ada banyak orang Kristen yang keluar masuk gereja, pindah sana pindah sini. Itu orang-orang yang mendua hati. Orang-orang demikian Alkitab katakan jangan pikir semua apa yang dimintanya Tuhan akan menjawabnya ya. Dan kedua, apa yang membuat orang tidak tenang itu ada di dalam Yesaya 32 ayat 17. Berbunyi demikian. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Jadi kenapa kita tidak bisa tenang? Karena tidak ada kebenaran. Itu gampangnya begitu saudara. Kalau Anda tidak punya kebenaran, bagaimana bisa tenang? Coba seseorang terus menyimpan dosa dalam hidupnya. Bisa nggak dia tenang? Nggak bisa. Dia mau berpura-pura pun oke lah. Orang tidak akan melihat. Tapi sebenarnya di dalam hati kecilnya dia tidak tenang. Dan sekali lagi Alkitab katakan orang-orang yang tidak tenang ini tidak akan pernah bisa berhasil. Malah sebaliknya, mereka akan mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya. Kenapa? Karena orang yang tidak tenang itu sama seperti orang yang mendua hati. Orang yang mendua hati itu sama dengan orang-orang yang tidak setia. Orang-orang yang meragukan Tuhan. Saudara, hati-hati ya. Kebenaran ini penting sekali. Dan kalau saudara membaca di dalam Yohanes 14 ayat 6, saya mengajak saudara ke sana, dikatakan bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Apa artinya? Kebenaran itu siapa? Kristus. Anda tidak bisa hidup tanpa Kristus dan kemudian bisa tenang. Nggak bisa, saudara-saudara. Karena Kristuslah itu sang kebenaran. Seperti saya tadi katakan, orang yang nggak benar itu pasti hidupnya selalu ada dalam perasaan ketakutan. Ya. Dia selalu ada dalam ketakutan. Kalau dia ada dalam ketakutan, bisa nggak dia tenang? Nggak bisa, saudara ya. Kalau Anda ada dalam dosa,
hari ini, pagi ini, saya ajak Anda untuk kembali berdoa minta ampun di hadapan Tuhan. Undang Yesus sebagai sang kebenaran itu ada di dalammu. Dan izinkanlah sang kebenaran itu memerintah di dalam hidupmu. Supaya apa? Supaya pikiranmu sehat. Ya. Kalau pikiran Anda sehat, pasti Anda bisa mengontrol diri. Kalau Anda bisa mengontrol diri, pasti Anda bisa menjadi tenang. Kalau Anda menjadi tenang, Anda bisa berdoa. Amin, saudara-saudara. Berapa banyak kita nggak bisa berdoa hari-hari ini? Alasannya, aduh sudah tidak tahu apalagi yang harus kudoakan. Kenapa bisa begitu? Karena ada sang kebenaran dalam kita. Kalau kita adalah orang-orang yang punya kebenaran, kita tidak akan mengalami hal-hal demikian. Boleh kita masuk dalam pencobaan, boleh kita masuk dalam kesulitan-kesulitan yang ada di akhir zaman, tapi karena sang kebenaran bersama-sama dengan kita, saya yakin saudara akan jadi orang-orang yang bisa menguasai diri, orang-orang yang penuh dengan pikiran yang sehat. Anda akan menjadi orang-orang yang tenang. Orang-orang yang tenang ini dibutuhkan, saudara-saudara ya. Kenapa? Karena mereka bisa tough di dalam menghadapi tekanan hidup. Mereka bisa menjadi sumber solusi seperti tadi saya sampaikan, saudara. Menurut para psikolog, orang-orang yang tenang ini, mereka itu punya pribadi yang kuat. Mereka menjadi orang-orang yang bisa menjadi sumber jawaban, solusi di tengah-tengah ke chaosnya dunia ini. Kekacauan yang ada, orang-orang yang tenang ini bisa diandalkan, saudara-saudara ya. Dan kemudian saya lanjutkan, jadi bagaimana supaya kita bisa tenang? Nah, ya tadi kembali lagi Yohanes 32 ayat 7, Yesaya 32 tadi, harus ada kebenaran. Bagaimana supaya bisa tenang? Harus ada kebenaran ya. Kalau tidak ada kebenaran, saudara tidak akan bisa untuk menjadi tenang. Saya ulang lagi membacakan ayat ini karena begitu buat saya menarik sekali ayat ini, saudara-saudara. Sangat menguatkan ya. Saya bacakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Itu dikatakan apa? Ada damai sejahtera, dan ada ketenangan, dan ada ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara perlu kebenaran dalam hidupmu. Yesuslah kebenaran. Nah itu, Yesus itu kebenaran, bukan cuma lagu, tapi sungguh-sungguh kita meresapi, kita hidup sesuai dengan kebenaran yang sudah Kristus berikan kepada kita melalui Alkitab, saudara-saudara. Dan yang berikutnya, bagaimana supaya kita bisa tenang, itu ada dalam Mazmur 62 ayat 1 dan ayat yang kelima. Di sini pemazmur Raja Daud teristimewa. Dia mengatakan ini, saudara-saudara. Mazmur 62 ayat 1 dan ayat 5. Saya bacakan kepada saudara-saudara. Perikopnya judulnya adalah Perasaan Tenang Dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Ayat 1. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dan ayat 5 mengatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saudara, Raja Daud, raja yang begitu hebat, yang berhasil mempersatukan seluruh Israel, raja yang gagah perkasa, tetapi dia harus mengakui hanya dekat Tuhan saja dia tenang. Bukan dikelilingi oleh para pahlawan, bukan dikelilingi oleh pasukan yang besar, tapi dia bilang hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Dan di ayat 5 diulang lagi, hanya pada Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hari ini yang membuat Anda tenang itu siapa? Kalau yang membuat Anda tenang itu bukanlah Allah, bukanlah Sang Kristus, bukanlah sekawan kebenaran, maka itu semua sebentar aja. Kalau yang membuat Anda tenang adalah Anda punya uang yang banyak, saya jamin uang yang banyak itu akan habis. Kalau yang membuat Anda tenang, Anda punya properti yang banyak, Anda punya deposito yang hebat, saudara, keadaan dunia semakin chaos, kita nggak tahu ke depan bagaimana. Hari ini alihkanlah rasa tenangmu bukan kepada hartamu, bukan kepada siapapun juga, tapi alihkan rasa tenangmu hanya karena Anda dekat dengan Allah. Bicara tentang apa sih? Bicara tentang hubungan ini, saudara-saudara. Kalau kita punya hubungan baik dengan Tuhan, maka kita pasti punya hubungan baik dengan sesama manusia. Ingat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri.
Itulah kalau kita tenang, kalau kita dekat dengan Allah. Yang terakhir, saudara-saudara, mengapa harus tenang berdasarkan Alkitab ya, bukan berdasarkan kata psikolog tadi ya. Supaya dapat berdoa. Itu 1 Petrus 4 ayat 7. Kan tadi saya sudah sampaikan, banyak orang itu berdoa sembarangan. Berdoa dalam keadaan tidak tenang, ada masalah. Berdoa bukan tidak boleh kalau ada masalah berdoa. Boleh-boleh saja, tetapi sebelum Anda berdoa, tenangkan dulu dirimu, masalahnya dikesampingkan dulu, dan berdoa kepada Tuhan. Supaya doa-doamu itu efektif. Karena Alkitab bilang, kuasai diri dan tenang supaya kamu dapat berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Amsal 14 ayat 30. Kita lihat aja 14:30. Amsal 14 ayat 30. Kenapa harus tenang? Kita lihat Amsal 14 ayat 30 ya. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Lihat saudara ya, hati yang tenang berarti sound mind, artinya pikirannya juga sehat. Kalau pikiran sehat bisa self control. Kalau bisa self control bisa tenang. Kalau bisa tenang menyegarkan tubuh. Ya saudara-saudara ya, jangan sampai kita tidak punya ketenangan karena dia ngefeknya jasmani dan rohani, saudara-saudara. Hari ini supaya segar jiwa dan tubuh, kita perlu tenang. Yang ketiga, Yesaya 30 ayat 15 kita lihat. Kenapa harus tenang? Yesaya 30 ayat yang ke-15. Saya bacakan kepada saudara. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Saudara, mari pagi hari ini Anda perlu tahu sumber kekuatan kita itu adalah kalau kita tenang, kata Alkitab. Pada saat Anda tenang, maka mudah bagi Anda untuk mempercayai firman Tuhan. Karena pikirannya sehat. Ya, ada kebenaran, Anda punya hubungan dekat dengan Allah, Anda bisa tenang, Anda lebih mudah mempercayai Tuhan. Hasilnya, di situ terletak kekuatan kita. Banyak orang Kristen menyepelekan ini. Tapi pagi hari saya ingatkan saudara, Anda mau tough, Anda mau kuat menghadapi dunia yang begitu sulit ini. Banyak orang hari ini banyak masalah. Mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Dekat dengan Allah, penuhi hatimu dengan kebenaran, maka Anda akan memperoleh 3 hal ini. Anda akan memperoleh sound mind, pikiran yang sehat, Anda bisa self control, dan Anda bisa tenang. Ya. Dan apa yang akan didapat setelah itu? Pikiranmu pasti sehat, Anda tubuhnya pasti sehat. Ada kekuatan Allah yang mengalir dalam hidupmu. Amin saudara, kita butuh kekuatan Tuhan bukan? Belajar untuk tenang. Ya. Karena dengan tinggal diam dan tenang, dengan tinggal tenang dan percaya, Yesaya mengatakan disitulah letak kekuatan orang-orang yang mencari Tuhan. Saya ingatkan sekali lagi, dengan tinggal tenang dan percaya, disitulah kekuatan orang-orang percaya. Tinggal tenang ini bukan berarti nggak ngapa-ngapain ya saudara ya, terus loyo gitu, bukan. Orang yang tinggal tenang dan percaya itu tidak akan, maksudnya maksud saya mereka tidak akan melakukan hal-hal yang bodoh, tapi mereka melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau hari ini saudara sedang mencari pekerjaan, ayo cari terus dengan semangat, jangan pernah berhenti dan jangan pernah loyo di situ ya. Jadi tinggal tenang dan percaya, disitulah letak kekuatanmu. Saya pikir cukup sampai di sini firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini menginspirasikan Anda untuk mengambil sikap tenang hari-hari ini. Kembali kepada Tuhan, dekat dengan Allah, supaya dari situ ada kekuatan Tuhan yang mengalir. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Bila saudara-saudaraku yang mendengar
Dan hamba-Mu juga boleh dikuatkan melalui firman Tuhan, boleh menginspirasikan kami, supaya kami hari ini hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kau berkati, beri kekuatan, beri ketenangan kepada setiap saudara-saudaraku yang pada pagi hari dalam menghadapi hari-hari mereka, yang mengalami masalah, yang mengalami tekanan hidup, yang mengalami sakit penyakit, masalah-masalah ekonomi. Biarlah mereka mengambil sikap hari-hari ini tenang. Dan mereka semakin dekat dengan Engkau, dekat dengan sang kebenaran, dan mendekatkan diri kepada Allah, supaya mereka mengalami kekuatan Tuhan, ada ketenangan dalam hidup mereka, dan mereka mengalami yang namanya damai sejahtera dan sukacita. Bahkan mereka bisa melihat solusi-solusi yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati saudara-saudaraku yang hari ini beraktivitas. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.